Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Wah, jujur nih, saya semangat banget karena hari ini kita bakal kenalan sama sebuah konsep yang ibaratnya tuh kayak teman baru. Serunya teman yang satu ini nggak kelihatan wujudnya, super cerdas, dan punya semacam kekuatan super buat bantuin kita sehari-hari. Penasaran kan siapa teman baru kita ini? Yuk langsung aja kita bahas. Tapi sebelum saya sebutin namanya, coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kamu ngerasa dibantuin sama robot pintar? Mungkin kamu mikir, loh, emangnya aku punya robot di rumah? Tunggu dulu. Pernah kan jepret foto pakai kamera HP, terus hasilnya tiba-tiba jadi makin bagus? Atau pas lagi dengerin musik, aplikasinya kayak tahu persis lagu apa yang pengen kamu dengerin selanjutnya? Nah loh, kok bisa ya? Sebenarnya, para pemantu tak terlihat ini udah ada di sekitar kita setiap hari loh. Waktu kamu pakai aplikasi penerjemah bahasa buat ngerjain tugas, waktu kamera HP otomatis ngenalin wajah kamu, atau pas lagi asik nonton video di internet, itu semua terjadi karena ada mereka yang selalu siap sedia ngebantu di balik layar gadget kita. Nah, masuk ke bagian satu. Apa sih sebenarnya kecerdasan artifisial itu? Dari mana ya asalnya teman pintar kita ini? Jadi, bapak AI dunia, namanya John McCarthy, di tahun 1955 pernah ngasih penjelasan yang gampang banget. Kata beliau, ini tuh ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas. Poin paling penting yang harus kita ingat nih, AI itu bukan sihir ya. Ini murni teknologi luar biasa yang emang sengaja diciptakan sama manusia-manusia cerdas buat ngebantu kehidupan kita. Terus, mesin cerdas itu bentuknya kayak gimana sih? Gampangnya gini, ini tuh sistem komputer yang dirancang buat niruin cara otak kita berpikir. Gimana caranya? Dia ngenalin pola dari data yang banyak banget. Ibaratnya nih, kalau kamu ngelihat ribuan foto sapi dan ribuan foto kucing, lama-lama kamu pasti langsung tahu kan bedanya di mana. Nah, mesin cerdas juga ngelakuin hal yang persis kayak gitu. Intinya, dia belajar dari contoh. Lanjut ke bagian 2. Terus, bagaimana sih cara AI ini belajar? Percaya nggak? Cara AI belajar itu sebenarnya mirip banget loh sama cara balita belajar. Pertama, kita kasih dia contoh. Misalnya, gambar bentuk segitiga dan persegi yang udah dikasih nama. Kedua, AI bakal nyari tahu sendiri pola dan ciri-cirinya. Ketiga, kita tes nih, kasih dia gambar bentuk baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan yang keempat, AI bakal pakai apa yang udah dia pelajari buat nebak dengan benar. Sama persis kan kayak adik bayi yang diajarin nama pensil berulang-ulang, sampai akhirnya dia bisa kenalin pensil bentuk apapun dengan sendirinya. Nah, kalau udah pintar, kemampuan AI ini kebagi jadi 2 jenis yang beda banget. Yang pertama itu AI diskriminatif, artinya dia itu jago banget ngenalin dan ngebedain sesuatu. Misalnya nih, pas ngeliat foto dia bisa nebak, wah aku yakin 98,5% ini tuh kucing. Terus yang kedua ada AI generatif. Nah yang ini super kreatif, bukannya cuma nebak, dia bisa kita suruh buat bikin hal baru. Misalnya, tolong dong gambarin kucing lagi minum susu di luar angkasa. Dan boom, dia bakal bikin gambar yang bener-bener baru buat kamu. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu manfaat hebat dari kecerdasan artifisial. Salah satu kehebatan utama si AI ini adalah ngebantuin kita ngerjain tugas-tugas yang ngebosenin dan diulang-ulang terus. Kenapa ini penting? Ya supaya kamu, aku, kita semua punya lebih banyak waktu luang buat ngelakuin hal-hal yang seru dan kreatif. Jadi, biarin aja si robot cerdas yang ngurusin tumpukan data atau beres-beres file, sementara kamu bisa bebas melukis, main di luar, atau nyari ide-ide baru. Dan ingat, AI bukan cuma buat anak-anak aja. Dia juga ngebantu para ahli loh. Contohnya di rumah sakit. AI bisa bantuin dokter ngebaca hasil ronsen dengan super cepat. Tapi satu hal yang perlu ditekankan, AI ini nggak ngegantiin posisi dokter. AI cuma bertugas sebagai asisten yang ngasih informasi awal aja. Untuk keputusan akhir dan diagnosis medisi pasien, tetap dong dokter manusia yang ahli yang nentuin. Buat kamu yang masih sekolah, AI ini beneran bisa jadi teman belajar yang asyik banget. Pengen latihan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, AI bisa diajak ngobrol persis kayak orang bule asli. Nggak cuma itu, dia juga bisa ngebantuin ngecek tata bahasa dari tulisanmu atau bahkan ngebacain isi buku teks dengan suara keras buat teman-teman kita yang mungkin butuh bantuan penglihatan. Oke, kita sampai di bagian 4 nih, resiko dan aturan mainnya. Namanya juga berteman, pasti ada aturannya dong. Harus diakui, teman pintar kita ini tuh nggak sempurna. Kadang-kadang AI bisa aja ngasih informasi yang salah, agak ngaco, atau malah menyesatkan. Soalnya AI generatif itu pada dasarnya menebak kata demi kata, bukan murni nyari fakta mutlak kayak kamus ensiklopedia.
Makanya, aturan emasnya adalah selalu cek lagi kebenaran informasi yang kamu dapat dari AI, pakai buku pelajaran, atau tanya langsung ke gurumu. Terus aturan main yang kedua ini super duper penting. AI itu bisa dibilang kayak kotak penyimpanan raksasa yang bakal nginget semua hal yang kamu ketik di situ. Jadi tolong banget ingat ini, jaga data pribadi kamu baik-baik. Jangan pernah sekali-kali masukin nama lengkap, alamat rumah, password, atau curhat rahasia penting lainnya ke dalam AI. Bahaya banget kalau sampai data kita tersebar. Masuk ke bagian 5 tentang gimana caranya bijak menggunakan kecerdasan artifisial. Coba deh bayangin cerita yang satu ini. Suatu hari buku gambarnya Rina nggak sengaja ketumpahan es krim sama sahabatnya, Santi. Rina pastinya sedih banget dan sempat marah. Saking keselnya, dia hampir aja nyuruh AI buat bikin gambar jelek buat ngejek Santi. Tapi Rina inget aturan mainnya. Daripada bikin temannya sakit hati, Rina malah minta AI nyegambarin mereka berdua lagi ketawa bareng sambil makan es krim di bawah pelangi. Rina milih pakai teknologi buat kebaikan, buat maafin temennya dan nyebarin kebahagiaan. Wah, keren banget kan? Kita harus bisa kayak Rina nih. Nah, kalau di sekolah, batasannya tuh jelas banget. Apa sih yang boleh dilakuin? Kamu boleh banget minta tolong AI buat nyari inspirasi ide, minta tolong ngejelasin pelajaran matematika yang susah, atau sekedar ngecek ejaan kalimatmu. Tapi, apa yang tidak boleh dilakuin? Kamu nggak boleh sama sekali nyuruh AI nulisin tugas esaimu dari awal sampai akhir, nyari kunci jawaban pas lagi ujian, apalagi dipakai buat curang pas lagi lomba. Wah, itu nggak boleh banget ya. Kejujuran itu nomor 1. Biasain selalu jujur ngasih tahu mana bagian tugas yang dibantuin AI dan mana yang benar-benar hasil mikir kamu sendiri. Kamu mungkin nanya, kenapa sih aturannya seketat itu? Gini loh, kalau kamu terus-terusan ngejadiin AI ini sebagai jalan pintas atau shortcut buat ngerjain semua PR kamu, pada akhirnya kamu sendiri yang bakal rugi karena kamu kehilangan kesempatan berharga buat belajar. Otak kita itu persis kayak otot. Kalau nggak pernah dilatih mikir, lama-lama dia bakal melemah. Jadi jangan sampai robot pintar ini malah ngerampas kesempatan kamu buat ngelatih otakmu yang luar biasa itu. Wah, nggak kerasa nih, kita udah sampai di akhir sesi kita. Satu hal yang harus selalu kamu ingat dan bawa pulang hari ini, secanggih apapun kecerdasan artifisial itu, pada akhirnya dia tetaplah cuma sebuah alat. Ibarat sebuah pesawat tempur yang super canggih, dia nggak bakal bisa terbang kemana-mana kalau nggak ada pilotnya kan? Dan di dunia ini, kamulah pilotnya. Kecerdasan dan kreativitas yang sejati itu adanya murni di dalam diri kamu. Jadi, jadilah pilot yang hebat, yang bijak, dan yang baik hati saat mengemudikan teknologi ini. Nah, sebagai penutup, coba pikirkan deh, hal hebat dan positif apa sih yang pengen kamu ciptakan bareng AI hari ini? Terima kasih sudah dengerin dan sampai jumpa di sesi seru kita selanjutnya.